itu uang masyarakat. Ya kan uang pemerintah. Uang pemerintah dari mana? Uang dari masyarakat. Gitu. Jadi Aza 5 itu sepatu Aza yang kelima. Jadi bayangkan, saya ini nggak pernah main basket, Pak. Saya bukan pemain basket profesional, saya punya 5 seri sepatu, Pak. Pemain NBA aja, pemain NBA belum tentu punya sepatu signature sampai 2 seri, itu belum tentu. Oke, Michael Jordan beda level ya, tapi siapa, Pak, selain pemain NBA yang punya signature shoe sampai seri ke-6 kayak gitu, seri ke-5 waktu itu. Jadi ya saya dalam hati saya bangga, dan harga sepatu itu hanya 350.000. Dan itu laris luar biasa. Kita terima kasih Pak Jokowi sempat pakai waktu kita bikin acara basket di Istana. Dan waktu itu habis acara itu saya ditelepon Pak Jokowi dari pesawat kayaknya itu. Anak ajudannya pertama nelpon, Pak Jokowi mau nanya, Mas Asrul, siapa itu? Mau tanya, ini sepatu dipakai nggak di Asian Games? Karena waktu itu kan Asian Games. Aman Pak, dipakai, kaptennya timnas pakai sepatu itu, saya bilang kayak gitu. Jadi sepatu kita bukan hanya murah, tapi levelnya juga udah dipakai timnas Indonesia kayak gitu. Jadi itu kan sebuah kebanggaan. Ini keren Mas Asrul ya. Buatan Indonesia, dan bonus buat saya Surabaya, Pak. Karena ini asli KTP Surabaya sepatunya kayak gitu. Nah, jadi, itu sobat sukses, jangan lupa nih ya. Sepatunya Asa dan juga kaos Asa semua buatan Surabaya, buatan Indonesia. Buatan Indonesia ya. Sepatunya buatan Surabaya. Kalau untuk aparel dan lain-lain, karena kita masih saya harus kadang memang sedih Mas Asrul. Kalau di Indonesia ini kita lihat segala sesuatu itu kan mesti asing ya. Impor minded. Jadi hampir semuanya itu 85% itu asing. Kita nggak sadar ya. Jadi memang kalau ada produk-produk dari Indonesia yang bermutu dan mereka bisa konsisten menjaga, ya kita mesti support supaya brand-brand lokal ini bisa menjadi brand global nantinya. Betul, dan sebenarnya tidak harus global kok, Pak. Maksudnya kan market Indonesia sendiri sangat besar gitu. Ya, tapi Indonesia sekarang kan dimasukin dari orang dari luar. Kita juga harus masukin mereka loh. Serangan balik ya, Pak ya. Iya, jadi harus dipasarkan di Singapura, di Korea, di Vietnam, di mana-mana. Kalau nggak salah sepatu Aza di Singapura, Malaysia ada ya. Wah, kalau nggak salah luar biasa nih, jadi kebanggaan. Ya, tapi yang saya paling bangga, Pak, saya pernah taruhan sama teman saya. Karena kan saya tidak ingin sepatu saya ini dijual di mall-mall sebenarnya. Karena yang membutuhkan sepatu ini bukan yang di kota besar dan bukan yang di mall-mall. Yang membutuhkan sepatu ini adalah anak basket di Kupang, anak basket di Aceh, anak basket di Papua, di Merauke, di kota-kota kecil di seluruh Indonesia, di pulau-pulau itu loh, Pak ya. Dan saya waktu itu pergi, memang masih di Jawa, waktu itu ke Magelang, nonton sepak bola waktu itu. Kita sebelum ke stadion kita makan di tengah kota dulu, dan banyak toko-toko sepatu tradisional itu, Pak. Toko-toko sepatu tradisional gitu. Saya taruhan sama teman saya. Ayo, ada sepatu Aza nggak di situ? Tokonya kecil, toko sederhana banget, Pak. Kalau kita ke kota-kota kayak toko mom and pop store jualan sepatu itu, Pak, yang kalau di Surabaya di Jalan Praban gitulah kira-kira. Terus, ayo ada sepatu saya nggak gitu? Teman saya bilang nggak mungkin katanya. Nggak mungkin. Ayo kita masuk. Ada, Pak, sepatu saya. Jadi itu sadar yang luar biasa. Dan itu menunjukkan kekuatannya partner kita juga, Argilas, yang dia memang punya jaringan yang bisa menyampaikan misi dan visi kita gitu, bahwa ini harus untuk semua kalangan kayak gitu. Betul. Meskipun ya ada tanda tangan saya dan di sepatu itu, yang jual kan nggak tahu kalau itu saya kayak gitu. Jadi lucu juga gitu saya melihatnya. Dan filsafat harus brand Indonesia ini saya terapkan juga waktu akuisisi Persebaya gitu. Jadi waktu akuisisi waktu tahun 2017 ya. Betul. Jadi waktu itu kami sepak bola Persebaya waktu itu sempat mati suri hampir 5 tahun. Kemudian kita dimintai tolong untuk mengambil alih. Jadi sebenarnya bukan keinginan saya, Pak. Saya sejak 2016 sudah dimintai tolong, tapi waktu itu saya nolak 2 kali gitu. Tapi kemudian karena saya tahu Mas Asrul, beban untuk ngelola sebuah klub sepak bola ini kan tidak gampang ya, apalagi ini butuh korban pikiran, perasaan, dana juga. Saya baru mau bilang itu, Pak. Ini bukan hanya uang. Ini bukan hanya uang pasti. Terus masih gitu pikiran hati lagi. Dan pikiran, terus nanti risiko ada kerusuhan. Saya senang Pak Hermanto bilang itu, karena tidak ada, Pak, tidak ada, Pak, pengusaha yang mau, ya maksudnya bisa menyampaikan bahwa ini bukan hanya uang, ini hati dan pikiran. Itu pengorbanannya luar biasa. Hanya orang-orang level tertentu bisa punya perasaan seperti itu. Jadi tapi tangan dingin Mas Asrul ini memang luar biasa ya. Ya gemeteran sedikit lah awalnya. 3 tahun ini Persebaya kan sudah
luar biasa. Sudah masuk Liga 1 ya Pak? Ya, tahun pertama kita langsung masuk Liga 1 dan waktu kan terseok-seok waktu 2017 itu belum. Awalnya sempat berat ya, berat sekali. Kemudian kita berhasil juara Liga 2 tahun 2017 langsung juara Liga 2 karena kita harus dari Liga 2 Pak. Ya. Kemudian kita masuk ke Liga 1. Mas Asrul masuk itu auranya sudah beda, sudah positif. Moga-moga. Enggak waktu 2017 makanya begitu cepat itu ya karena orang itu memang begitu Mas Asrul. Begitu perusahaan itu ada satu owner atau perubahan gitu ya. Kalau itu memang benar-benar diterima positif, itu perubahannya luar biasa. Ya, moga-moga. Nah, ini mungkin yang dialami Mas Asrul di Persebaya ya. Ya, karena kan memang misinya jelas. Misinya adalah untuk mengembangkan ini sebagai entiti profesional, bukan sebagai kendaraan politik atau sebagai kebutuhan lain. Gitu. Murni bagaimana, saya bilang waktu itu begini, DBL itu kayak S1. Persebaya ini kalau saya bisa bikin ini jadi perusahaan yang sustainable dan profitable, ini S3. Ya. Dan ini profesor pun belum tentu bisa melakukan ini karena ini unik bisnis dengan aspek sosial politik yang begitu kompleks. Ya. Kalau bisa menghandle ini maka saya kira sudah lolos dalam segala hal kayak gitu. Ya. Ayah saya pernah membuktikan itu dan saya mau cerita lagi soal abah saya. Abah saya ini lebih bonek dari saya, dia bonek asli. Istilah bonek itu muncul dari dia sebenarnya kayak gitu. Oh ya? Ya dari eranya dia. Dia yang menciptakan istilah Green Force dan lain-lain itu abah saya semua dulu. Ya. Istilah juga kerja. Ya, itu juga dari Bapak. Karena dulu sebenarnya Pak Dahlan itu pernah melarang saya ke sepak bola. Dulu banget tapi. Jadi waktu itu dia bilang, kamu mau pegang olahraga apa saja boleh. Jangan sepak bola. Ya. Cukup saya saja, dia bilang kayak gitu. Tapi kemudian waktu saya inisiatif akuisisi Persebaya, Pak Dahlan nggak tahu. Dan Bapak waktu itu masih Menteri BUMN ya? 2017 sudah selesai, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Okay. Tapi waktu itu banyak di Tiongkok karena kan beliau lebih sibuk di listrik dan lain-lain. Iya. Jadi dan kantornya ada di Hangzhou dan lain-lain. Jadi lebih banyak keluar negeri waktu itu. Dan waktu itu ketika kita akuisisi, beliau nggak tahu. Oke. Benar-benar nggak tahu. Jadi ketika akhirnya RUPS dan saya tanda tangan, baru saya SMS waktu itu. SMS ke beliau. By the way, ini kan ngobrol yang lain. Lalu by the way Persebaya kita ambil. Terus jawabannya hanya 2 kata, Pak. Saya masih simpan itu aja. Abah senang. Oh ya. Jadi, memang jiwanya Persebaya banget itu. Jadi dia senang. Dia mungkin merasa saya orang yang bisa melakukan ini juga kayak gitu. Kemudian waktu kita lolos Liga, kita jadi juara Liga 2 dan lolos ke Liga 1 tahun 2017 itu di Bandung. Okay. Jadi waktu itu Pak Dahlan datang, ibu saya datang, seluruh keluarga saya datang, teman-teman datang nonton semua. 10.000 supporter dari Surabaya ke Bandung waktu itu nonton kita jadi juara itu. Jadi waktu saya di lapangan itu Abah nggak ikut turun, beliau langsung pulang. Tapi dia teks saya. Dia hanya bilang begini. Ini karena memang saya dan beliau tuh aneh ya. Memang karena nggak pernah ngobrol sebenarnya karena itu kan hubungannya lebih profesional daripada bapak anak sebenarnya kayak gitu. Kemudian beliau teks saya bilang, memegang sepak bola di Indonesia adalah pekerjaan yang paling sulit. Betul. Tapi saya melihat Uli bisa. Wah itu biasa. Udah, cuman itu aja ngomongnya udah. Orang yang mana nggak tahu di mana gitu. Jadi itu menurut saya oke. Berarti dia sudah apa? Dan saya lihat juga Mas Asrul ini selama Bapak menjadi pejabat pun itu kan jarang sekali berhubungan ya. Saya punya komitmen ke beliau waktu itu. Waktu beliau jadi di Rut PLN, kemudian jadi Menteri BUMN. Saya bilang ke beliau bahwa saya tidak akan pernah mau ke kantor PLN maupun ke kantor BUMN sama sekali. Ya. Pada akhirnya saya sekali ke kantor BUMN, jemput saja. Saya hanya jemput di lobi, kemudian kita pergi makan. Tapi seumur hidup saya ke kantor gedung BUMN di Jakarta hanya sekali seumur hidup saya. Ya. Jemput Abah makan, udah itu aja waktu itu. Jadi saya waktu itu komitmen saya nggak mau ganggu dan saya separate between saya sebagai anak dan beliau. Dan sama kan, jadi memang Pak Dahlan juga punya pemikiran yang seperti itu. Nah, jadi Mas Asrul juga, jadi ini sungguh suatu yang luar biasa ya. Enaknya saya Pak, saya nggak pernah diganggu dia juga. Iya. jadi bahkan saya ingat beliau waktu itu bicara di Kongres Koran di Bali waktu itu. Ya. Beliau jadi keynote speaker-nya.
Dan beliau bilang, saya baru dengar waktu itu juga, dia bilang, saya kan anggota komite Koran Asia Pasifik waktu itu, saya yang termuda memang waktu itu. Abah saya belum pernah jadi seperti itu. Kemudian dia bicara dan dia bilang dia merasa bersyukur. Ini kalau saya tidak salah kutip, saya merasa bersyukur. Saya waktu itu sakit di Tiongkok 2 tahun, yang untuk transplantasi hatinya itu. Jadi dia 2 tahun tidak bisa mikirin kantor, saya harus mikirkan kesehatan saya. Karena kalau saya waktu itu di kantor, saya mungkin akan gangguin Uli terus katanya. Jadi ya saya pikir benar juga ya, dia kan nggak pernah ganggu saya kayak gitu. Jadi 2 tahun itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2005 sampai 2007 kalau. Karena transplantnya 2006 2007 ya. Transplantnya Agustus 2007 ya. Jadi kemudian waktu transplant tentunya semua keluarga ke sana. Saya sempat 6 bulan di Tianjin juga. Tapi selama beliau sakit itu dia nggak pernah ganggu saya. Jadi saya waktu itu lebih bebas berkreasi, melakukan apa yang saya mau lakukan intinya kayak gitu. Jadi saya pasti bisa membayangkan. Sekarang saya punya anak yang SMP kayak gitu. Maksudnya dia mau ngapain aja saya ada keinginan untuk jangan ya gitu. Jadi saya bisa membayangkan dia pasti seperti apa dulu. Jadi ya mungkin ya yang ngatur kan kita nggak tahu. Maksudnya kok bisa kayak gini terus ya. Lucu juga kalau dipikir. Tapi ini sungguh luar biasa ya, karena biasanya kalau ayahnya seorang pejabat ya. Nah, ini bagi anak yang juga bisnismen. Nah, ini agak ada konflik kalau memang berhubungan ya. Tapi ini untungnya kan antara Bapak dan Mas Asrul kan benar-benar separate dan tidak saling berhubungan secara bisnis ya. Jujur sempat ada sih Pak. Maksudnya kayak ya namanya saya bisa membayangkan mungkin anak pejabat yang lain juga seperti itu. Jadi misalnya ketika saya bikin basket di Aceh misalnya. Murni urusan basket saya dan saya selalu berangkat sendiri, nggak pernah. Saya juga bukan orang yang punya protokol Islam. Saya berangkat ke sana memang untuk DBL karena waktu itu pembukaannya di sana 2009. Banyak rombongan dari PLN datang kan. Waktu itu abah saya kan dirut PLN itu. Banyak dari PLN mau nyiapin mobil, hotel, ngasih makan. Enggak. Pulang. Saya enggak ada urusan sama PLN, saya bilang kayak gitu. Jadi saya bisa membayangkan memang godaannya jadi anak pejabat itu seperti luar biasa. Jadi saya waktu itu kan juga Menteri Pemuda dan Olahraganya waktu itu Mas Andi Malarangin. Jadi waktu itu saya memang sama dia makan ayam tangkap dan lain. Jadi yang PLN saya suruh pulang semua waktu itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah soal DBL ketika Pak Dahlan Menek BUMN. Karena kan waktu itu kebetulan memang sponsor DBL ada yang dari BUMN. Tapi sebenarnya bukan baru, sudah sejak 2006 sebenarnya. Jadi jauh sebelum beliau jadi menteri. Jadi waktu itu sempat kalau nggak salah sempat dibicarakan di ILC yang acara di TV One itu. Kan anaknya disponsor BUMN. Tapi sama saya ya itulah Indonesia ya Pak. Saya bisa membayangkan sulitnya jadi anak pejabat. Jadi ini sudah sejak 2006 bukan sesuatu yang saya dapatkan setelah abah saya jadi menteri. Tapi ya pada kenyataannya ya realita di Indonesia seperti itu. Jadi ya dijalani saja gimana. Betul. yang penting kan memang bagaimana komitmennya untuk membuat Indonesia ini jauh lebih bagus ya, susah bisa maju. Ya memang Bapak pasti tantangannya banyak sekali. Bapak pasti sudah melewati tantangan jauh lebih dari saya lah. Sama lah Mas. Ya, kita kadang jadi pengusaha juga sama ya. Jadi isu-isu yang kita lakukan baik itu kadang juga bisa diserang dari berbagai macam sudut ya. Bisa disalah interpretasikan kan Pak. Maksudnya karena kan pengusaha itu kan kacamatanya adalah kalau usahanya besar ini akan menghasilkan perekonomian yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja lebih besar kan itu kan chain reaction-nya aja sebenarnya kayak gitu. Multiplier-nya akan terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang orang di Indonesia ini belum punya sulit menjelaskan. Kayak Liga Basket SMA punya karyawan 300 orang. Itu kan nggak masuk akal gitu. Sampai sekarang ya, Mas Asrul, kalau di sosial media kalau kebohongan itu diulang-ulang terus dan yang rakyat ini kadang-kadang ini yang benar gitu. Jadi memang susah di Indonesia ini. Saya di sepak bola juga mengalami itu kan Pak. Dalam artian di Persebaya ini kan ketika saya mencoba memposisikan Persebaya ini sebagai PT, karena memang PT kan Pak, karena kan klub sepak bola harus profesional PT, yang berarti kan yang namanya PT di mana-mana kan mencari keuntungan untuk PT itu kan Pak, untuk pemiliknya dan PT itu kayak gitu. Nah,
muncul ucapan-ucapan, oh ini hanya untuk cari untung gitu. Nah, ini hanya dalam hati saya. Iya. Oke lah, memang dulu sepak bola itu dipegang pemerintah sehingga memang ada bukan untuk entiti profesional kayak gitu. Tapi menjadi beban. Sepak bola yang dipegang pemerintah di mana-mana menjadi beban. Dan itu uang rakyat. Iya. Itu uang masyarakat. Ya kan uang pemerintah. Uang pemerintah dari mana? Uang dari masyarakat kayak gitu. Jadi dan tidak dikelola secara profesional sayangnya. Betul. Nah ini kan profesional, tidak minta uang sama sekali pemerintah, dan akhirnya waktu itu saya sempat bikin video Pak di YouTube yang soal menjelaskan bisnis sepak bola itu sampai 300.000 view kalau nggak salah. Wow. Jadi saya pakai papan tulis saja, gambar pemasukan tiket itu untuk apa, untuk apa kayak gitu. Jadi kalau untung ya harus untung, kenapa? Untuk persebayanya kayak gitu. Nah kalau, ini Mas Asrul ini secara nggak langsung akhirnya mendidik klub-klub sepak bola atau yang di luar Surabaya khususnya, jadi lihat ini yang profesional. Nah itu akhirnya bisa membawa dunia persepak bolaan Indonesia ini maju. Pengennya gitu kan? Masa 270 juta kalah sama negara yang penduduk 3 juta. 20 juta gitu ya. Tapi saya yakin Pak Hermanto juga merasakan nih. Pak Hermanto sukses dalam satu industri misalnya. Pak Hermanto bisa bicara tentang itu di mana-mana, di forum-forum, di diskusi dengan teman-teman bisnis lain. Belum tentu bisa meniru loh Pak. Belum tentu bisa meniru. Pak Hermanto mau membeberkan semua rahasianya aja. Belum tentu bisa meniru Pak. Dan itu yang saya rasakan. Tapi paling enggak bisa memberi inspirasi. Kalau dia benar-benar punya satu goal dan menjalankan roadmap-nya itu dengan konsisten, dengan ulet. Konsistennya itu yang susah. Itu bisa, dia juga akan bisa berhasil ya. Tapi memang mengelolanya harus secara profesional, nggak bisa salah-salah. Itu dia. Jadi dipaparkan pun belum tentu bisa ditiru. Cari sosok yang punya roh ini kan nggak mudah ya. Kita di bisnis apapun kan sosok seorang leadernya ini yang paling penting. Dalam bisnis apapun ya. Jadi kalau nggak susah itu bisa jalan. Nah Persebaya sendiri pada akhirnya kan bukan sekedar klub sepak bola yang menggaji pemain dan pelatih kan Pak. Kita akhirnya punya bisnis retail kayak gitu. Jadi sekarang sudah ada 17 Persebaya Store. Luar biasa. Jadi store-nya Persebaya dengan store DBL ini beda ya? Beda lagi. Ada yang collab tapi mayoritas hampir semua terpisah sebenarnya. DBL kan cakupannya Indonesia. Jadi kalau DBL Store itu ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Bandung kayak gitu. Tapi kenapa nggak dijadikan satu? Karena ini kan sesungguhnya sama-sama sport ya. Karena sepak bola itu ada keunikannya, maka mungkin kalau Persebaya buka store di Malang mungkin belum tentu bisa diterima dengan baik karena rivalitas kayak gitu. Tapi di Bandung sebenarnya di beberapa toko kita ada. Jadi brandnya itu ada Persebayanya seperti ini. Jadi tapi sebenarnya kita juga di mall-mall juga bisa didapatkan di semua kota karena ada beberapa retail olahraga di mall-mall itu seperti Fisik Sport kayak gitu, itu sebenarnya juga jual merchandise Persebaya. Jadi mereka seperti reseller. Jadi selain 17 store Persebaya itu juga ada puluhan, mungkin sudah ratusan mungkin reseller yang bukan hanya di Jawa Timur tapi sampai ke Jayapura juga kayak gitu. Jadi kita berarti kan kalau ini dikelola secara profesional bukan hanya bisa menggaji pemain dengan baik dan lain-lain, tapi bisa punya karyawan, bisa punya ada efek ekonomi yang lebih luas kan Pak. Maksudnya, luar biasa. Itu reseller itu dalam kondisi pandemi ini bisa memasarkan produk-produk dari DBL maupun dari ASA kan luar biasa. Karena demand-nya tinggi, di saat pandemi pun penjualan online kita bisa naik 400%. Wow, jadi luar biasa. Ya memang offline-nya yang di retail-retailnya agak suffer ya Pak ya, karena kan pandemi, batasan jam buka dan lain-lain. Tapi itu sedikit banyak tergantikan oleh online ini dan karena memang social equity-nya Persebaya ini dalam artian follower sosial medianya, kemudian keaktifan dunia online-nya, Persebaya Store yang juga sosial medianya juga luar biasa. Jadi saya harus berterima kasih, saya mohon maaf Pak, saya menggunakan media ini, saya terima kasih kepada seluruh supporter Persebaya dimanapun Anda berada, karena Anda kalau Anda ikut membeli di Persebaya Store, Anda ikut menjaga Persebaya tetap eksis dan hidup di tengah ketidakpastian sepak bola sekarang. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman adik-adik yang di DBL di seluruh Indonesia ini saya terima kasih, karena dengan Anda mensupport sepatu DBL, brand Aza, Anda juga menjaga api supaya DBL segera kembali kayak gitu. Jadi kan ini yang menentukan kembali tidak, kita semua sama-sama ingin kembali, tinggal nunggu momen saja kayak gitu. Jadi saya tambahkan nih Mas Asrul, Sobat Sukses, ini
dengan adanya Mas Azrul yang memberikan pikirannya, ide-idenya, hatinya ke dunia basket dengan DBL dan juga ke dunia sepak bola, sehingga akhirnya sepak bola, basket ini bisa menjadi satu olahraga yang digemari dan bisa melahirkan pemain-pemain, nantinya pemain-pemain dunia. Itu sungguh luar biasa sekali. 75% pemain basket nasional pemain DBL. Waduh, luar biasa. Mas Azrul, ini kalau ngomong basket, ngomong sepak bola ya. Ada satu lagi yang saya lihat Mas Azrul ini kan selalu gowes ya. Saya ini baru tahu gowes. Sebelumnya saya gowes itu apa? Gowes itu saya tidak ngerti. Ternyata mancal loh, Pak. Jadi Mas Azrul mulai sepedaan ini tahun berapa ya? Mohon maaf, jadi saya pertama kali sepedaan itu sebenarnya dulu sekolah sih pakai sepeda sih Pak. Cuman saya cedera lutut Pak. Saya dulu main sepak bola, main basket, lari dan lain-lain. Tapi kemudian lutut saya hancur. Oh jatuh. Main bola, tidak di-tackle, jatuh sendiri. Tapi totally hancur lutut saya. Jadi ligamennya putus total, meniskusnya sobek, tulangnya. Udah punya lutut kanan saya hancur sehingga saya tidak bisa olahraga yang saya sukai. Saya tidak bisa lagi main bulu tangkis, saya tidak bisa lagi main basket, saya tidak bisa lagi main bola. Jadi saya sempat gemuk Pak. Saya operasi tahun 2007. Kemudian tahun 2010 itu berat badan saya sampai 85 kg. Wow. Sempat. Sekarang paling 75 ya? Ya 75 ya. Pas ya. Kemudian saya ini harus mulai gampang sakit kan, kalau gemuk gampang sakit ya Pak ya. Jadi gampang sakit. Jadi 2010 itu saya konsultasi ke dokter dan dokternya bilang kamu cuma bisa 2 olahraga, 1 renang, 1 sepeda. Ternyata nggak bisa. Saya kan nggak bisa renang Pak. Jadi ya mau nggak mau harus sepedaan. Jadi 2010 itu mulai sepedaan. Tapi itu saya aplikasikan waktu itu koran saya bikin Car Free Day di Taman Bungkul, itu program saya sebenarnya tahun 2010 itu. Jadi itu program yang saya ikut gerakkan waktu itu untuk mulai gowes itu. Jadi waktu itu hanya sepeda-sepeda santai kota-kota, kalau ke Surabaya Barat, dekat-dekat saja lah kayak gitu untuk makan gitu. Tapi kecanduan. Dan konsisten ya, nggak pernah berhenti ya sepedaan mulai 2010 itu ya. Ya saya kalau suka sesuatu kan saya pengen tahu sampai benar-benar selesai. Kemudian saya beli sepeda balap dan ternyata saya menemukan kecintaan di goes. Ini olahraga pribadi Pak, bukan bisnis sebenarnya waktu itu. Kebutuhan saya untuk berolahraga. Jadi saya mendapati 3 keuntungan saya sepedaan itu. Yang pertama pasti olahraganya, dampak kesehatan dari olahraganya. Yang kedua utak-atik barang Pak. Karena saya kan suka ngutak-atik. Dulu waktu kecil suka utak-atik Tamiya. Kemudian sempat radio kontrol atau ngerakit mobil-mobilan atau apa. Atau suka ngutak-atik barang lah kayak gitu. Jadi ngutak-ngutak sepedanya dapat. Kemudian yang ketiga speednya dapat. Kan saya mungkin banyak yang tahu saya suka balap, jadi saya suka Formula One, saya suka MotoGP, kayak saya 12 tahun jadi komentator TV di Formula One. Kemudian kenapa nggak jadi pembalap? Karena nggak punya uang. Sempat balapan go-kart dulu, sempat punya piala go-kart saya Pak. Waktu masih SMP mau SMA itu. Jadi cuman saya nggak punya uang, kan balap itu mahal. Jadi speednya dapat, otak-atik barang dapat, olahraganya dapat. Jadi hanya udah satu hobi ini mewakili segala kebutuhan saya kayak gitu. Akhirnya saya koleksi sepeda. Beli sepeda, sembunyikan dari istri, segala macam. Kemudian 2015 itu kan saya akhirnya traveling saya goes Pak. Jadi saya ke Italia goes, ke Prancis goes, ke Amerika goes, ke Australia goes. Kemudian mengunjungi pabrik-pabrik sepeda di Eropa, di Amerika kayak gitu. Terus sama partner saya itu John itu saya bilang, kenapa nggak kita bikin sendiri aja kayak gitu? Bisa kok. Memang pabriknya belum di Indonesia. Kita bikin high-end racing bike gitu. Jadi benar-benar racing bicycle gitu. Jadi kita punya teman di industri sepeda banyak. Kan networking adalah segalanya ya Pak ya. Kita harus menjalin teman lah apapun yang. Jadi punya banyak teman itu baik. Teman saya di industri sepeda kebetulan jadi banyak kayak gitu. Jadi mereka yang merekomendasikan, Azrul kamu kalau mau bikin di Taiwan nanti kontak ini, kamu kalau mau ke China kamu nanti ke sekitar Shenzhen nanti kamu kontak ini. Jadi jalannya itu pas terus gitu, nggak ada coba-cobanya. Akhirnya kita bikin sepeda dengan bahan yang paling eksotis, karbon yang paling mahal. Tahun 2017 itu akhirnya bikin sepeda Wednesday itu, karena kita goesnya hari Rabu Pak.
Jadi Happy Wednesday. Jadi saya punya blog Happy Wednesday karena saya goesnya hari Rabu kayak gitu. Hari Rabu itu kebut-kebutan Pak. Kalau Bapak lihat saya Rabu pagi mungkin ngeri juga lihatnya karena pakai speedometer juga di ya, pakai by komputer ya. Ada juga. Ada. Jadi speednya saya bisa Surabaya Tretes PP 100 kilo nonstop itu 3,5 jam ya, kayak gitu. Wow. Naik sepeda. Jadi itu grup paling gila di Surabaya mungkin ya itu kayak gitu dalam hal speed dan lain-lain. Nah, kemudian bikin sepeda Wednesday itu iseng, belum jadi perusahaan Pak. Murni bikin aja, kita invest moldingnya, kita invest manufacturingnya, bukan invest dalam artian toolingnya ya untuk memproduksi sepeda itu. Ternyata responnya lumayan, padahal yang beli ya teman-teman aja kayak gitu. Kemudian 2018 akhirnya kita bikin perusahaan aja lah gitu, bikin PT Sepeda Wednesday Indonesia itu. Iseng aja sebenarnya ya untuk nunjukin sepeda balap Indonesia itu bisa high end kayak gitu. Kemudian tahun 2018 kita nyponsori tim di Amerika, Pak. Wow. Jadi kita nyponsori tim balapnya di Amerika, bukan di Indonesia. Dan tim itu kemudian menang-menang kayak gitu. Jadi sepeda saya itu ikut balapan terbesar. Jadi ikut di Amerika dan menang. Iya. Wah, luar biasa. Sepeda saya pertama kali menang di Kentucky. Jadi itu kirim berapa sepeda itu? Saya kirim kira-kira 20-an sepeda kayak gitu. Wow. Jadi ya Jadi sepeda itu dirakitnya di Indonesia ya? Komponen frame-nya kan semua import terus dirakit kan? Iya, kita frame-nya yang kita kirim tapi komponennya kita selesaikan di Amerika langsung supaya langsung. Jadi ngerakitnya di Amerika. Karena kan tim balapnya kan punya service course, punya. Mas Asul ke Amerika dong waktu itu. Kita ke Amerika lihat sepeda saya balapan. Dan itu menyenangkan sekali, maksudnya, wih sepedaku balapan itu. Jadi balapan lawan juara dunia, lawan apa itu kan jadi ini mungkin belum banyak yang tahu kalau sepeda Wednesday itu udah balapan di Amerika. Jadi ini kembali nih Mas Asul ya, sobat sukses, ini sebuah hobi. Tapi benar-benar karena jiwa Mas Asul ini juga jiwa entrepreneur, jadi bisa akhirnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis ini. Ya, jadi bisnis seriusnya ya baru kira-kira 2019 kemarin kayak gitu. Jadi luar biasa. Kita akhirnya udahlah kita invest lebih besar lagi di sepeda ini. Dan ya syukur diterima. Anda akan menemukan sepeda Wednesday dari Sumatera sampai Papua. Luar biasa, sangat membanggakan Mas Asul. Mas Asul satu lagi nih, saya ingin tahu nih. Mas Asul ini sudah sukses berkecimpung di dunia bisnis ya. Nah, kedepannya ini apa sih tujuan hidup dari Mas Asul ya? Karena saya mendengar baru-baru ini kan juga dipinang oleh Bapak Mahfud Arifin untuk menjadi wakil wali kota juga ditolak gitu ya. Jadi apa kedepannya juga ini ada keinginan untuk menjadi pejabat menteri atau mungkin bahkan presiden. Aduh. Jadi sebenarnya go back agak beberapa tahun sempat ditanya juga sempat ke arah menteri kalau nggak salah kayak gitu. Terus kemudian pernah dipinang partai-partai politik untuk gubernur juga sebenarnya kayak gitu. Yang terakhir ya Pak Mahfud Arifin karena kebetulan sahabat keluarga jadi Surabaya juga. Jadi akhirnya beliau ngajak saya, tapi saya bilang saya punya komitmen khususnya untuk Persebaya memang untuk membuktikan bahwa ini bukan untuk kendaraan politik kayak gitu. Jadi saya bilang saya enggak Pak. Saya di dunia ini never say never ya Pak ya. Kita nggak pernah bilang enggak kayak gitu. Sampai hari ini impian saya Pak jujur. Kemarin sih pengennya pensiun sebelum umur 50 tahun keliling jadi seniman, jadi penulis, jadi blogger, jadi saya ini milenial yang ketuaan kayak gitu. Jadi ini Abah aja umur 70 belum pensiun. Enggak, sebenarnya dia sudah traveling kali Pak. Dia sudah pensiun, dia sudah gitu traveling. Ya? Sekarang dia cari kesibukan lagi kayak gitu. Jadi saya sih jujur impian saya adalah pensiun sebelum 50, saya pengen keliling dunia traveling, jadi saya pengen menuntaskan memastikan DBL ini jadi perusahaan yang benar-benar running dan matang, dan saya terima kasih karena saya punya tim yang sudah bersama saya sejak mereka masih umur belasan tahun kayak gitu. Jadi mereka ikut. Jadi ini pertumbuhan perusahaannya sangat organik kayak gitu. Dan Persebaya saya ingin benar-benar dalam beberapa tahun ke depan benar-benar jadi perusahaan olahraga yang benar-benar profesional, yang sustainable, yang mandiri, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis S3 saya di bisnis sepak bola. Luar biasa. Bahwa nanti kemudian pasti ada kan ya saya bersyukur abah saya juga berkemampuan dan punya usaha, jadi mungkin saya tidak perlu terlalu memusingkan soal
soal kehidupan saya ke depan lah kayak gitu. Dan moga-moga anak-anak saya juga sudah settle juga kayak gitu. Jadi jujur saya sih impian saya sih, tapi sekali lagi saya nggak pernah punya impian pegang Liga Basket. Saya nggak pernah punya impian pegang Persebaya. Saya nggak pernah punya impian kerja di koran dulu ya. Tapi Mas Azrul sudah meninggalkan legacy ini ya. Ya moga-moga. Jadi luar biasa sekali. Mas Azrul di masa pandemi ini sebelum kita akhiri podcastnya mungkin bisa kasih ini pesan-pesan kepada para sobat sukses ya yang dalam pandemi ini juga mengalami struggle ya. Semua struggle saya kira. Maksudnya bukan sukses itu relatif. Saya sangat malu kalau dibilang sukses karena saya merasa belum Pak Hermanto udah jauh. Enggak. Tapi saya senang sekali dengar kisah-kisahnya Mas Azrul ini ya. Enggak kerasa loh. Ini sudah berapa jam? Jadi memang semua pasti susah. Tapi bukan menghibur diri, tapi pengalaman hidup adalah di semua krisis selalu ada yang muncul lebih besar dari sebelumnya. Abah saya adalah salah satu buktinya. Kayak gitu. Jadi abah saya adalah salah satu bukti yang sukses justru setelah krisis ekonomi kayak gitu. Kemudian tentunya yang bisa kita lakukan adalah pil pasti pahit ya, pasti pahit. Semua pasti pahit, pasti susah. Tapi yang penting adalah bagaimana di saat pandemi ini kita memastikan kita tetap dalam posisi siap lari, itu aja. Itu yang sangat sulit. Bekerja di rumah susah, merumahkan karyawan pasti susah. Mau berbuat, kita mau create sesuatu nggak bisa karena pabriknya belum buka, karena kita mau bikin activity tidak bisa karena situasinya masih pandemi. Itu kan kita ini seperti diikat, dirantai karena kan ini beda dengan krisis ekonomi ya. Kalau krisis ekonomi kan kita nggak bisa lari gitu. Ini kan sebenarnya kita bisa lari mungkin kayak gitu. Tapi nggak bisa karena kena COVID-nya ya. Kena COVID-nya. Jadi dan karena lama nggak bisa lari, akhirnya kalau kelamaan nggak bisa lari juga nanti kayak gitu. Jadi yang penting adalah kita positive thinking, percaya bahwa at the end of the day ini pasti ada tujuan baik dari semua ini kayak gitu. Jadi saya sih selalu mikir selama ini bukan menggantungkan keberuntungan, tapi selama ini kalau bekerja kan selalu total toh datang sendiri kayak gitu. Semakin banyak mikir malah nggak kejadian kayak gitu. Jadi ya sudah ya, fokus apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diselamatkan, apa yang bisa dipertahankan sekecil apapun itu, karena ketika nanti ini semua selesai kan apinya akan nyala lagi gitu harapannya. Setuju. Karena ini bukan krisis moneter, ini krisis kesehatan kan kayak gitu. Jadi kita pengen lari nggak bisa lari, itu masalahnya kayak gitu. Betul. Jadi ya thank you nih Mas Azrul. Saya masukan-masukannya. Pak, saya sebenarnya punya oleh-oleh sebelum ditutup, boleh saya izin? Boleh. Saya mohon maaf Pak, sebenarnya sepatu yang signaturenya Azrul ini sold out. Jadi saya belum bisa memberi yang signature Aza editionnya. Dan podcast ini diselenggarakan bulan sebelum launching yang baru. Jadi saya mohon maaf kalau belum bisa memberikan yang terbaru, tapi ini salah satu contoh pada kami. Jadi ini kita sudah tanya. Wah, keren sekali. Ukuran sepatunya Bapak. Jadi mohon maaf Pak, harganya hanya 375.000. Wah, keren sekali. Ini kalau ngasih ke pejabat atau ke menteri atau ke Pak Jokowi nggak boleh dicopot Pak. Karena kalau harganya 300.000 itu bukan gratifikasi katanya. Jadi ini sepatu DBL, ini Aza Fundamental namanya ya. Jadi sepatu Aza Fundamental. Asalnya di mana nanti? Memang kita menyebutnya Aza Fundamental. Yang asal lain itu yang signature-nya ya kayak gitu. Jadi ini sepatu DBL. Terima kasih sekali Mas Azrul. Made in Surabaya Pak. Ini akan saya pakai ini. Tidak pakai, disumbangkan juga tidak apa-apa Pak. Tapi enggak. Saya berjanji nanti kalau sepatu luar biasa sekali. Kalau sepatu Aza yang terbaru nanti muncul, Pak Hermanto termasuk yang pertama dapat. Terima kasih sekali Mas Azrul. Terima kasih banyak Pak. Saya terima kasih. Jadi Sobat Sukses, itu tadi pesan-pesan dari Mas Azrul ya. Jadi tetap harus mempunyai pikiran yang positif dan fokus. Juga tetap harus bisa bekerja secara totalitas ya, karena masa pandemi bukan selamanya. 2 bulan lagi vaksin sudah ada dan tahun depan kita sudah bisa kembali ke masa normal dan kita sudah siap untuk menghadapi ekonomi Indonesia yang akan naik 6-7% di tahun depan. Stay humble, stay positive, stay on fire.